Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah Bahasa Indonesia ya. Kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang paragraf gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa itu yang namanya ringkasan, apa yang namanya abstrak, dan apa yang namanya sintesis. Kita bahas dari satu persatu ya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Oke, yang pertama, ketika kita mendengar kata ringkasan gitu ya, kenapa sih Bu kok gambarnya pohon di sini gitu ya? Nah, kalau misalnya kita mau meringkas itu berarti sama saja dengan mungkin ibaratkan meringkas itu adalah kegiatan memangkas daun di pohon yang rimbun. Jadi, dari yang tadinya pohonnya rimbun banyak, terus kita ringkas akhirnya pohon tersebut atau daun tersebut menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya gitu ya, dari yang sebelumnya, mohon maaf. Nah, kenapa kita harus meringkas gitu? Untuk apa gitu ya? Ketika kita menemukan yang namanya ringkasan, itu berarti adalah karangan yang memuat dari sari wacana dengan tetap mempertahankan sudut pandang pengarangnya dan urutan isi karangan tersebut disebut dengan ringkasan. Fungsinya untuk apa sih? Yang pertama, memahami atau mengetahui isi dari sebuah teks. Yang kedua, menangkap pikiran pokok dan tujuan dari penulisnya. Yang ketiga, untuk penghematan waktu, dan biasanya kalau dalam karangan ilmiah itu kalau kita berbicara meringkas berarti sering digunakan dalam penyusunan tinjauan pustaka ya gitu, atau ketika kita akan mengutip gitu. Jadi tidak ada salahnya ketika kita punya satu karangan, satu cerita, kita ingin membuat karangan tersebut atau cerita tersebut lebih sedikit gitu ya, lebih simple gitu, tapi tidak mengurangi yang namanya cerita atau sudut pandang dari si penulis tersebut, sehingga sah-sah saja ketika kita mau meringkas. Bagaimana cara meringkas yang baik gitu ya? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meringkas. Biasanya kita harus wajib membaca naskah aslinya. Karena ketika kita membaca naskah asli, otomatis ketika kita meringkas itu akan lebih mudah gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kesan dari naskah yang aslinya, untuk mengetahui kesan umum gitu ya dari satu naskah atau dari satu karangan gitu, sehingga setelah kita baca semuanya kita akan lebih paham sudut pandangnya seperti apa, maksudnya seperti apa yang digunakan oleh si penulis gitu. Nah, ketika kita ingin mengetahui sudut pandang si penulis gitu, kita biasanya melihat dari judul dan daftar isi ya kalau memang ada gitu. Nah, dari keduanya ini kita bisa jadikan pedoman bahwa oh, kita ini bisa meringkas loh, kita sudah baca cerita ini. Oh, kita sudah paham maksud dan sudut pandang dari bacaan yang kita baca atau karangan yang kita baca gitu. Karena apa? Karena kita sudah melihat naskah aslinya. Yang kedua adalah mencatat gagasan utama. Kenapa kita harus mencatat gagasan utama? Tujuannya adalah untuk membuat secara konkret semua hal yang berkenaan dengan kesan membaca ataupun dari sudut pandang si penulisnya gitu ya. Jadi ketika kita membaca, kita akan meringkas itu semua gagasan utamanya, semua gagasan penting yang ada dalam alinea tersebut wajib dicatat, termasuk judulnya, sehingga pada saat kita meringkas itu akan lebih mudah. Yang selanjutnya adalah mengadakan reproduksi. Tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan intisari karangan dengan menggunakan kalimat yang baru gitu ya. Reproduksi karangan dapat dibuat dengan memakai kesan umum dari hasil membaca kita gitu ya. Sehingga bisa kita dengan mudah untuk membuat satu ringkasan. Selanjutnya ada kalimat penulis asli, digunakan jika dianggap penting karena merupakan kaidah, kesimpulan, atau perumusan yang padat. Sebisa mungkin usahakan menggunakan kalimat sendiri ya gitu. Dan selanjutnya adalah mematuhi ketentuan tambahan, diantaranya hilangkan ilustrasi, contoh, deskripsi, dan sejenisnya bila dianggap tidak penting kalau mau meringkas gitu ya. Tapi jangan menghilangkan yang namanya gagasan dan urutan naskahnya gitu. Nah, sebetulnya ketika kita mendengar meringkas, mungkin kita terbersit dalam pikiran sama aja dengan rangkuman ya, tetapi ada sedikit perbedaan sebetulnya. Dari mana ketika kita berbicara rangkuman akan seperti ini, ketika kita berbicara ringkasan seperti ini. Kalau kita berbicara ringkasan berarti
Ringkasan adalah disusun dengan proporsional dengan jumlah halaman yang ringkas. Sedangkan rangkuman disusun dengan bagian yang hanya dianggap penting tanpa mempedulikan proporsionalitas. Itu kalau rangkuman. Kalau ringkasan disusun secara urut dan sistematis. Kalau rangkuman biasanya disusun menggunakan sistematika yang berbeda. Kalau untuk ringkasan terkadang disisipi opini penulis atau wawasan lain. Tapi kalau untuk rangkuman biasanya tidak. Jadi ini sedikit banyak tentang perbedaan antara ringkasan dan rangkuman. Oke, untuk materi ringkasan Ibu rasa sudah cukup. Nanti kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, kita bisa menggunakan LMS atau di WA Group ya. Untuk abstrak, kita bahas apa sih sebetulnya itu abstrak. Ketika teman-teman nanti akan membuat tugas akhir, akan membuat skripsi, atau akan membuat tesis, biasanya menggunakan yang namanya abstrak gitu ya. Kalau misalnya di sini kita akan menjelaskan bahwa ketika kita ingin menghadiri konferensi internasional, kemungkinan besar kita diminta mengajukan abstrak untuk mendapatkan dana. Abstrak kita akan dinilai sebagai cara seleksi peserta yang didanai. Oleh karena itu, keterampilan membuat abstrak yang baik adalah sangat penting bila kita ingin mensosialisasikan prestasi kita. Jadi abstrak itu adalah biasanya rangkuman atau ringkasan dari bab 1 sampai bab 5 dari apa yang kita tulis. Dari karya ilmiah yang kita tulis, boleh tugas akhir, boleh tesis, boleh skripsi gitu ya. Hanya dibuat kurang dari 1 lembar untuk abstrak biasanya. Tapi isinya menceritakan bab 1 sampai bab 5 kurang lebih seperti itu. Nah ini, apa sih yang harus ada atau unsur-unsur abstrak itu seperti apa gitu ya. Biasanya kita harus ada judulnya apa, latar belakangnya bagaimana, gambarannya, kapannya, bagaimana, berapa, di mana, ada kesimpulan, ada pelajaran, ada solusi juga, ada kesan dan pesan. Itu biasanya unsur-unsur abstrak yang harus ada di dalam abstrak. Kalau memang kita bingung, ya sudah, kita menggunakan asas 5W1H tetap ya. Who, what, why, when, where, how gitu ya. Ya mungkin kalau mau ditambah lagi dengan 1H, how many misalnya seperti itu. Jadi intinya ketika kita mendengar kata abstrak itu, oh berarti lebih kepada rangkuman semuanya dari bab 1 sampai 5, dari mulai judulnya itu apa, latar belakangnya apa, gambarannya seperti apa, hasilnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, itu ada di dalam abstrak. Itu ya, jadi teman-teman tinggal merangkum secara ringkas saja gitu ya, seperti itu. Nah, ketika kita mau menulis abstrak, ada tips dan triknya gitu. Biasanya setelah topik ditentukan, kita harus mencari judul yang sesuai. Ingat bahwa judul akan mencerminkan abstrak. Judul yang menarik lebih mungkin mempengaruhi panel seleksi. Kalau memang ini ada yang mau ikut kompetisi ya, misalnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita harus tahu masalahnya. Masalah latar belakangnya seperti apa gitu ya. Pada saat kita membuat abstrak, kita harus memberikan pernyataan yang kuat dan jelas mengenai masalah, latar belakang, dan keadaan gitu ya. Nah, biasanya dalam abstrak ini akan menjelaskan secara singkat mengenai proyek gitu ya, pengalaman atau layanan atau yang berhubungan dengan penelitian yang sedang kita gunakan gitu ya. Bagaimana strateginya, bagaimana penerapannya, bagaimana sumber dayanya gitu, dan bagaimana solusinya, bagaimana masalah yang terjadi itu dibahas dalam abstrak. Termasuk hasil gitu ya. Hasil kita harus dituliskan juga dalam bentuk abstrak, tapi tidak secara general ya. Maksudnya bukan tidak secara general, tapi maksudnya jangan semua hasilnya dimasukkan ke dalam abstrak. Nanti halamannya tidak cukup. Jadi hanya hasilnya itu hanya yang memang hasil akhirnya seperti apa gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini contoh untuk jurnal mungkin ya. Di sini ada ketika kita akan membuat akan membuat satu abstrak gitu ya. Biasanya formatnya seperti ini gitu. Judulnya apa gitu. Kalau memang ada penulis 1, ada penulis 2, ada penulis 3, boleh kita dilengkapi, boleh dilengkapi dengan email juga gitu. Nanti di sini judulnya abstrak. Nah, dalam kertas A4 misalnya marginnya seperti ini. Nah, kita berikan juga nanti kata kunci. Ini dari atas sampai bawah ini menjelaskan bab 1 sampai 5 gitu ya. Bagaimana? Nah,
Maksimal abstrak itu hanya 250 kata. Jadi teman-teman silahkan menulis abstrak nanti dari tugas akhir yang sudah dibuat gitu ya, sebanyak 250 kata itu maksimal. Oke, abstrak sudah, lanjut kita ke sintesis. Sintesis itu adalah mengumpulkan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun satu pandangan dunia. Dalam perspektif sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatakan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru. Mungkin kalau lebih dikenal itu ada yang namanya dugaan sementara misalnya seperti itu ya. Kalau dugaan sementara itu lebih kepada hipotesis gitu ya kalau dalam penulisan tesis gitu ya. Tapi kalau ini berbicara sintesis itu lebih kepada kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatakan berbagai elemen unsur pengetahuan gitu ya sehingga terbentuk pola baru gitu. Biasanya kalau sintesis itu lebih ke penyusunan, lebih ke mengarang gitu ya, mendesain, menjelaskan gitu ya, menghubungkan, menyimpulkan, merevisi, mengatur dan lain-lain. Kalau misalnya sintesis dalam penulisan karya ilmiah lebih kepada merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber, biasanya seperti itu. Kegiatan ini harus memperhatikan data publikasi atau sumber yang digunakan gitu. Biasanya data-data ini, sumber-sumber ini akan dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Itu yang dimaksud dengan sintesis. Oke, Ibu rasa untuk materi tentang sintesis, tentang abstrak gitu ya, tentang ringkasan, Ibu rasa sudah cukup gitu ya. Kita bisa dilanjutkan di LMS dan mungkin nanti di WA group gitu ya. Untuk pertemuan ke-9 ini Ibu rasa cukup. Sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.